Sekarang sedang pemasangan gerbang Pondok Nuswantoro. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, assalamualaikum. Saking pundi? Dari mana? Dari Tangerang, teman asli Palembang. Wong kita galau. Iya. Wah, sama. Saya Lampung, Tulang Bawang, Mesujide, Himpang Pematang, perbatasan sama Palembang. Iya. Kenapa kok kelihatannya sengsara ini? 2 tahun. Sengsara, menderita karena ada, sebenarnya sih ada yang luka, di bagian pembuluh darahnya yang ada di kepala. Pembuluh darah ada yang pecah bagian kepala. Itu nanti yang harus kita terapi. Kalau saya minta jangan buru-buru pulang bisa? Karena ini nanti harus diterapi minimal 7 kali terapi. Minimal 7 kali diterapi. Rabim salabim langsung normal. Minimal 7 kali diterapi. Dan selama 7 hari di sini nanti saya nggak akan minta apa-apa kok. Saya nggak akan minta untuk biaya ini lagi, ini tidak. Yang penting di sini 7 hari diterapi gitu. Jadi nanti setiap jam 7 pagi itu diterapi. Setiap jam 7 nanti diterapi. Sudah disiramkan kepalanya. Oh. Diterapi. Karena ini ada yang bermasalah di bagian kepalanya. Kalau secara medisnya ada yang luka, ada yang pecah di bagian pembuluh darahnya. Sehingga itu mempengaruhi sensor motorik tubuh. Jadi kalau komputer itu rusak di CPU-nya itu loh. Paham enggak? Di CPU-nya itu ada yang rusak. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu bermasalah. Karena di pusatnya yang ada masalah. Yang bermasalah di sebelah mana? Sebelah kanan. Kanan ya. Kaki tangan, kalau tangan ini gini aja nggak bisa. Yang bermasalah di bagian tangan kanan, tapi yang di kepala sebelah kiri. Kiri ya. Yang bermasalah di kepala sebelah kiri. Jadi kalau nerapi jangan salah ya anak-anakku ya. Terutama sampean kalau ada yang bermasalah di yang kanannya atau seperti ini, yang diterapi sebelah kiri. Nanti yang bermasalah kaki kiri yang bermasalah, kaki kanan yang dipotong. Lihat dulu kalau kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ini kepalanya dulu sebelah kanan. Nanti perlu untuk diterapi. Terutama jam 7 pagi tugasnya Mas Eko untuk nerapi. Kenapa jam 7 pagi? Karena itu awal mulanya sensor motorik itu nanti akan berbenah jam 7 pagi. Pitu itu bukan sekedar angka loh. Pitu itu orang Jawa itu pitulungan loh, ngono wi.
Jadi untuk menerapi di bagian kepala, saya itu menangani orang yang kena stroke itu bukan sekali dua kali, ratusan. Bahkan ada yang dikatakan nggak akan bisa sembuh. Tapi dengan izin Allah, yang namanya Ibu Siska, yang namanya Bu Erna, itu sudah nggak bisa jalan apa-apa, sampai dibawa ke Singapura loh. Di sini cuma saya terapi pakai kunir bisa jalan loh. Itu katanya nggak bisa jalan. Jangan mengecilkan warisan dari leluhur kita ya, terutama orang Jawa. Jangan mengecilkan warisan dari leluhur kita yang berupa budaya dan juga obat-obatan dari leluhur kita. Terutama saya orang Jawa. Itu yang terutama adalah kunir. Terutama adalah kunir. Kunir ini adalah media sarana obat yang luar biasa untuk berbagai macam penyakit, entah itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Itu bisa diobati dengan kunir loh. Bisa diobati dengan kunir. Assalamualaikum. Sehat. Namanya siapa? Maimun. Maimun sudah makan? Sambil jalan disuapin pakai nasi gitu. Udah nggak apa-apa, biarin main. Sambil disuapin gitu aja. Ambilin nasinya sama apanya. Terutama kalau penyakit gangguan seperti ini, gangguan yang katanya nggak bisa diobati karena stroke, pembuluh darah pecah dan sebagainya. Bahkan rematik, kolesterol yang katanya sangat sulit pengobatannya, penyakit gula darah, itu saya cuma menggunakan kunir. Percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Ini saya jelaskan dulu ya, biar sampean tahu dunungnya. Nanti kalau nggak tahu dunungnya, saya itu diapain toh ini, ya itu kok diminumin kunir, kok dipencet-pencet pakai kunir kayak gitu kan, nanti sampean bingung. Jadi saya dunungkan dulu biar tahu ya. Jadi kunir itu adalah tanaman semula jadi yang diberikan Allah kepada kita, terutama di Pulau Jawa ini. Itu bisa untuk obat berbagai macam penyakit, termasuk, mohon maaf, penyakit hati. Loh, itu loh, termasuk penyakit hati. Itu bisa diobati dengan menggunakan kunir. Ada seseorang itu yang hidupnya itu selalu susah, ora karuan, usaha selalu gagal. Itu saya rukunkan sedulur batinnya, alhamdulillah usahanya jalan loh, dengan cara disambungkan sedulur batinnya. Lihat, kebanyakan orang kita itu kalau pertama kali melahirkan yang dicari apa? Kunir. Kunir itu bukan hanya antiseptik yang dioles-oleskan di pusar ketika pusar itu. Saya itu kalau istri saya melahirkan, istri saya sama anak saya itu saya kasih kunir, walaupun sama dokter dimarahi saya. Dimarahi. Sama bidan kan nggak boleh. Kalau bayi lahir dipotong pusarnya dikasih kunir. Sekarang kan nggak boleh toh. Saya tetap menggunakan itu. Si marah ya ben ya anak-anakku. Karena kunir ini bukan hanya antiseptik yang luka dikasih kunir terus kuman itu nggak masuk, tapi juga mampu memanggil jiwa loh kunir itu. Saya ada kejadian ya kemarin itu, anak itu selalu berkeinginan, selalu ada bisikan untuk membunuh orang tuanya. Padahal anak ini sudah sarjana loh. Dibawa ke sini karena setiap marah itu selalu ada bisikan untuk bunuh orang tuanya. Orang tuanya itu sampai gede, bahwa ibunya itu pernah bawain pisau mau ditujah, mau dibunuh itu. Setelah bawa ke sini, saya coba masuk ke alam ruhaniyahnya, masuk ke dalam dirinya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya ketemu sama saudara batinnya. Ternyata saya tanya, kenapa kok kamu selalu membisikkan untuk membunuh ibumu itu? Dia berkata, dulu waktu saya di kandungan, saya itu mau dibunuh sama ibu saya. Makanya sekarang mau saya ganti, mau saya bunuh gitu. Terus akhirnya saya tanya ke ibunya itu, bener tak bu, jenengan itu pernah mau menggugurkan kandungan anak itu? Nangis ibunya sama saya.
Nangis dia. Iya Gus, saya dulu itu mau menggugurkan anak kandungan saya gitu. Kenapa? Saya itu malu. Saya itu kan dosen. Anak saya masih kecil, kesundulan. Jadi saya malu sama teman-teman, jadi saya gugurkan aja kayak gitu. Lah itu penyebabnya. Makanya anak ibu sekarang selalu marah-marah kalau ada bisikan mau bunuh ibu, itu masalahnya. Terus akhirnya saya minta untuk bikin selamatan, bikin tumpeng yang atasnya itu ada bucengnya itu. Buceng tahu kan Bu? Buceng itu kenceng kayak gunungan loh, ngadepnya ke Allah, ke Tuhan, ke atas. Saya buatkan selamatan, saya bikin tumpeng bucengnya ada 7. Setelah itu anaknya langsung nangis minta maaf. Sampai sekarang itu kemarin itu datang ke sini itu bilang sudah nggak ada bisikan mau bunuh ibunya lagi. Loh ini ajaran budaya loh. Ajaran budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Terutama wali-wali Allah kita. Kamu percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan menghina lah. Kalau saya itu mau dianggap trik ya nggak apa-apa. Dianggap penipuan ya nggak apa-apa. Itu urusan kamu. Yang penting saya melakukan apa yang saya ketahui dan apa yang saya rasakan. Dan hasilnya tentunya saya pasrahkan kepada Allah saja. Gitu. Jadi seperti bapak ini mohon maaf. Kalau secara medisnya di kepalanya ada pembuluh darahnya yang tersumbat, pecah. Ada pembuluh darah pecah menyumbat di bagian otaknya. Itu kalau secara medisnya. Percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tugas saya untuk mencairkan yang ada di kepala ini, gimana darahnya itu bisa hilang. Ya insya Allah lah. Semoga saja nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas di sini saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, tidak pernah saya. Tapi di sini saya berusaha sekuat tenaga. Dan bahkan kalau belum sembuh pun di sini aja nggak apa-apa. Akan tetap kita usahakan semaksimal mungkin. Saya mau cerita dikit. Yang saya bisa. Kami ini sakit ini satu rumah ini tadinya 3. Ibu 2015 ya. 2017. Ibu sakit stroke juga, tapi dia kena sebelah kiri dia. Terus bapak yang dibawa dari Tangerang pulangnya 2018 ya? 2019. Terus saya sakit 2019 ya. 2019 saya sakit. Nah kemarin itu bapak juga sakit juga. Sakit bapak itu sekitar 2 minggu, nggak lama stroke juga dia, harus meninggal. Kemarin baru 2 minggu meninggalnya. Nah cuman dia itu yang saya tanyakan sebelum dia sakit itu dia itu ada keanehan. Dia itu katanya kalau lagi sholat dia itu nelpon terus kan kalau ada keanehan. Kalau lagi sholat kadang-kadang ada yang nungguin anak-anak katanya. 2 katanya anak-anak. Ya itu di rumah saya, rumah yang di Palembang. Percaya ndak percaya, mungkin nggak percaya bagi yang ndak mengalami. Tapi yang mengalami akan percaya. Makanya kita itu nggak penting orang itu harus percaya kepada kita. Cukup kita itu percaya saja. Ini karena sama sudah mengalami, jadi saya dunungkan ya, saya jelaskan ya. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama ain, yang kedua ketempelan, yang ketiga sihir. Ain itu pujian yang tidak menyatakan asma Allah. Yang ketiga ketempelan. Saya jelaskan yang ketempelan, karena ini berhubungan dengan diri jenengan. Ketempelan itu penyakit itu masuk karena 4 hal. Yang pertama karena tempat, ini yang sampean alami. Yang kedua karena nasab, keturunan. Yang ketiga karena tidak taat. Yang keempat karena maksiat. Penyakit ketempelan itu karena 4 hal ini. Dan yang panjenengan alami itu yang pertama karena tempat itu contoh. Tempatnya pernah digunakan untuk pesugihan, sehingga siapa yang menempati di situ akan terikat dengan hal itu. Yang kedua, tempat itu pernah terjadi keterekan atau keguguran. Ada seseorang yang hamil, auzubillahi min dzalik, pipis, terus akhirnya nggak sengaja keguguran rahimnya atau anaknya itu masuk ke septic tank, akhirnya nggak bisa keurus. Terus saya ngurusin kayak gitu angel ram. Tenan. Jadi orangnya yang bertempat tinggal di situ kepalanya selalu pusing aja. Kenapa? Kan bayinya nangis saya.
secara goibnya nangis aja bikin kepala ibunya jibek. Bayangkan sakit migrain itu sampai 3 tahun. Wah, gini aja nggak bisa tidur. Itu harus kita selaraskan dulu, kita bersihkan dulu. Ada juga ya karena tempatnya itu pernah buat gantung diri, kayak gitu. Ada yang pernah tempatnya juga karena pernah itu terjadi pembunuhan. Ada juga yang rumah tusuk sate dan sebagainya lah itu. Kalau di tempat panjenengan tempatnya itu karena sihir, tempatnya itu ada sihirnya. Percaya nggak percaya nggak apa-apa. Sebenarnya untuk membuktikan ini mudah kok, mudah aja. Jangan tidur 41 hari, terus malam itu duduk di depan rumah. Jangan pakai alas apa-apa, langsung di bawah langit. Baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Kelihatan nanti. Rame itu di rumahnya. Rame. Bisa tidak diinikan karena kita ini pindah-pindah. Diputuskan. Nah, kita ini kan tempatnya pindah-pindah. Jadi di saat dia ini tuh di mana gitu loh. Di rumah orang tuanya. Nyambung ke anak-anaknya. Yang saya katakan di rumah orang tuanya. Nyambung ke anak-anaknya. Karena ini kalau bahasa kita di Jawa itu pring sedapur. Sihir pring sedapur. Semuanya sakitnya sama, oitnya sama. Gitu. Paham ya? Paham tak? Tak paham? Tak apa-apa, tak paham. Tak paham, nggak apa-apa. Yang penting sembuh gitu aja ya. Iya. Karena nggak penting sebabnya, yang penting hilang penyakitnya kan kayak gitu. Lah orang sakit itu nggak pikir apa penting dang mari. Saya menceritakan penyebabnya supaya nanti ketika saya mengobati itu nggak bingung. Nanti malam ini nanti aja akan ada yang datang rame. Nah, itu harus siap kayak gitu. Jadi ketika saya bantu, yang saya bantu pun juga harus siap. Saya mau bantu, yang saya bantu pelongak-pelongok ya susah. Karena tugasnya saya membantu. Saya tidak bisa menghilangkan secara saya sendiri, itu tidak bisa. Jadi bukan karena kesalahan kita ya. Ada beberapa hal seperti yang saya katakan tadi. Ada yang karena tempat, ada yang karena nasab, ada yang karena tidak taat, ada juga yang karena maksiat. Tapi kalau ini saya katakan karena sihir. Sihir Mungkin saat saya kan 2 kali calon kades dulu. Wow, Pak Kepala Desa. Iya. Gak jadi. Jadi satu periode pertama ya. Satu periode ya. Terus yang kedua udah nggak jadi lagi. Kasihan. Tapi bukan hanya diri jenengan, tapi satu keluarga ya. Satu keluarga ya. Percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa. Ya emang kenanya waktu kita udah jadi ya. Udah ya. Itu kena itu ya, kita udah jadi. 2016 17. Saya yang pertama itu pun gejalanya kan 2013 kan. Itu kenanya 2016. Kalau sudah terkena di tempat, walaupun pindah tempat, nggak akan ada gunanya. Bahkan kalaupun rumahnya dijual, pindah rumah, nggak akan ada gunanya. Karena ini disebut dengan khut atau ikatan. Ikatannya dilepas. Bukan tempatnya yang berpindah. Selama masih terikat ya masih sakit. Gitu. Paham ya? Yuk sekarang dihilangkan dulu. Tutup kepalanya pakai mori. Mas Dani pulang maju morinya. Sudah pulang. Hatinya tenang. Nah, bikin usaha besar ya. Oh iya, alhamdulillah. Santri itu harus bekerja keras memang.
Tidak boleh malesan. Ada mari lagi yang panjang nggak? Perengas kayak kesakitan kayak kelaran kayak. Yang dipanjat kakinya, kepalanya piar gitu. Yang tenang ya. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada ini loh diadakan oleh Allah. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Mudah untuk Allah membuat sesuatu hal yang sakit jadi sembuh itu mudah. Ya. Ya, ditutup. Udah biarin aja, tutup lagi. Ya, kurang maju. Ini dikedepankan. Merinya, nah, ini juga dikedepankan. Kurang ke depan. Kurang. Kamu dari sini ke sini. Kedepankan. Jadikan satu. Nah, gitu. Ditutup ini kakinya bapaknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, paringana sehat, selamat, bergas, sehat seka sekersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, zate Allah, sifate Allah, wujude Allah, af'ale Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya. Amin. Ini perutnya sering sakit juga tak? Perut? Enggak. Bekah enggak? Enggak. Sering bekah di perutnya? Enggak? Enggak. Allahumma sholli. Dia jangan menempel di perutnya. Malah masuknya sebelum dari kepala itu ke perut dulu. Kang jawab.
Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur batin, anak batin, kula nyuwun tulung dumateng panjenengan perantarane panjenengan ya Allah. Hilangono sedaya penyakit, hilangkan semua penyakit yang ada di dalam diri saya dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nanti carikan kelapa hijau ya, carikan kelapa hijau, terus dikasih kunir sama madinya, dibakar, diminumkan beliau ya. Ketika membakar kelapanya, niat untuk membakar semua penyakit yang ada di dalam tubuh beliau ini ya. Di mana ini tadi rumahnya? Jadi mana? Palembang. Palembang nanti. Yang sekarang tinggal di Tangerang. Sudah lama tinggal di Tangerang. 2 tahun bersangkutan. 2 tahun. Selama sakit ini berarti. Iya. Iya. Kenapa pindah ke Tangerang? Saya duluan yang ke Tangerang sebelum dia sakit. Setelah dia sakit, tahun ini ikut saya. Iya. Jangan marah sama suami ya Bu ya. Ya. Dan jangan beranggapan ini azab ya. Anggap aja ini barokah. Kita lebih dekat kepada Allah ya. Kenapa itu? Kenapa? Masih ada. Kenapa ya? Saya merasakan kayak ada belum ketidakridhaan. Kita semua. Dan suami itu dia. Karena yang masuk ke suami ini salah satunya karena jenengan ada ketidakridhaan, ketidaknyaman apa ya? Ya. Dulu Ini lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tentunya obatnya di istrinya ya. Masih pagi nih. Iya Pak. Nanti ini apa penyembuhannya lewat istrinya. Jadi istrinya nanti suruh katakan Al-Fatihah 77 kali. Pegang tangannya, kakinya, kepalanya, terus menekan di badan titik-titik latifah-nya, dimulai tengkuknya, jarinya, kepalanya dan kakinya ya. Sembuh ini nanti Allah. Obatnya kepada istrinya lah ini. Mungkin sakit ini mungkin karena jenengan tidak ridho. karena saya pernah minta sama Allah. Jenengan marah. Itu masalahnya. Kalau nggak gitu gangguannya nggak masuk. Gangguan dari orang nggak masuk kalau jenengan nggak marah. Jenengan marah nggak ridho masuk akhirnya. Panas loh. Pertama di dada, rasanya tertentu, terus dia lari ke kepala. Sakit hati, beban, ya. Oh iya ya. Maksudnya kan ini
Ini obatnya lewat istrinya. Obatnya lewat istrinya. Istrinya juga hilang. Ini gangguan mati ini karena ibu marah. Tanah di sini ambil lagi. Tanah dua. Gimana? Ayo cepat ini. Taruh di kepalanya sana ya. Ini obatnya ada pada istrinya ini. Kalau istrinya belum begitu apa? Belum sembuh nantinya. Dari kepalanya sebelah kiri, samping telinganya. Ini beliau ini obatnya ada pada istrinya. Kalau istrinya ridho, istrinya tidak marah, tidak sakit hati, penyakitnya hilang. Ini obatnya pada istrinya sendiri ini. Disadarin lewat sakit, gimana? Ibu tega? Disadarin kalau memang memang enggak sama saya lagi ya sudah. Emang ibu tega kalau suaminya sakit? Ya kan enggak mintanya seperti ini, mintanya sakit. Iya, tapi apa yang ibu sampaikan itu pada akhirnya ya menjadi beban untuk diri beliau, akhirnya jadi sakit. Pengen suaminya sembuh enggak? Ya pengen. Kalau pengen suaminya sembuh, ibu harus ikhlas, dimaafkan, dan yakin apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Pengen suaminya sembuh? Pengen dah? Iya. Mulai sekarang ikhlas ya? Ya. Ikhlas tapi ikhlasnya gimana? Ikhlasnya ya dimaafkan. Ikhlas itu lepas, nggak sakit hati, nggak marah, nggak gelisah. Sebetulnya kalau yang itu ya sudah saya lupakan, sudah dilupakan. Tapi nggak bisa, tetap sakit hati. Ya berusaha dilupakan, ya sudah gitu maksudnya. Ya, kalau memang Saya bantu ya untuk dihilangkan sakit hatinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon kepadamu ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya dan suami saya. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab, kurangnya taat maupun maksiat. Syir Allah, zat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ilang sholat. Saya itu sering ketemu para kiai-kiai yang saya anggap wali Allah ya. Itu keramat karena istrinya itu cerewet. Loh, bilo. Keramat karena istrinya cerewet.
Jadi jangan dikira orang yang keramat, yang sakti itu istrinya nurut-nurut. Enggak, istrinya malah tambah cerewet itu. Karena sabarnya terhadap istrinya inilah yang membuat dirinya itu keramat, ngono lho cah. Makanya lek pengen keramat iki ya golek bojo sing cerewet. Gitu caranya. Kadang kowe lek diseneni bojomu kok ijek nesu wae gak bakat dadi wali wae. Gak bakat dadi wali lek diseneni bojomu ijek nesu-nesu. Kalau dimarahin istri kok sakit hati, tandanya gak ada bakat jadi wali. Pastinya mau marah kitanya bisa senang, bisa ngerayu, nyium, ya, bakat jadi wali kon. Bakat jadi wali kamu. Mesti marah-marah kamu malah bisa ngerayu, itu bakat jadi wali. Ini kita bantu dulu, dihilangkan dulu gangguannya. Terus setelah itu nanti dipagari, tapi kuncinya pada istrinya ya. Nanti malam ikut saya sholat malam di sini berdua, nggak bisa berdiri, duduk. Insya Allah 7 hari aja di sini, dan setiap 7 pagi di terapi. Santri-santri ingat ya, setiap jam 7 pagi orang-orang punya penyakit menahun ini di sini disuruh terapi jam 7 pagi. Pitu ora mung sekedar jam pitu, ora pitu pitulungan, ngono lho. Krungu ora? Makane dirungokne. Keju. Terapi dulu, ambilkan kunirnya. Sama sapu lidi. Ibu, ikhlas ya? Ikhlas, gak ikhlas. Itu loh bahayanya omongan istri itu. Ngeri. Omongan istri itu ngeri. Kualat deh. Ngomong sendiri dia. Aduh, buka-buka aku kualat lah. Dia aku. Yang. Ayang. Ikhlas ora? Ayang. Ikhlas apa ora? Lo ditanya. Berarti harus 3 2 cukup. Ayang pengen aku sehat terus apa ora? Anita itu jangan selalu disia-siakan ya. Aduh, kasihan. Batine sorone mbak aku pengen ambek wong liya ngono. Aduh. Oke, assalamualaikum. Dari mana? Wah, iki. Doi. Cus. Doa iki. Padha ae ra beda. Padha. Nek bedane. Duh, repot iki. Bu, ikhlas ya. Aduh, Gusti Allah jual ngapura. Siapa namanya, Kang? Juprianto. Anto. Oh iya. Rumahnya ada yang Lego. Iya. Nanti amalannya diamalkan. Niat cari ridha Allah. Lebih sabar, lebih ikhlas lagi. Lebih sabar, lebih ikhlas pada Allah. Jam berapa tadi datang, Kang? Tahu sini dari mana jenengan? Wah, lah lover. Iya. Mulai kapan tahu saya itu? Sudah lama. Ini memang kami jarang di rumah kan. Intinya ya mancing, kerja, merantau. Merantau kemana? Ke Papua ya, ke Kalimantan juga ya. Papua, Kalimantan.
sempat Iya. masuk rumah sakit sekali di Papua, masuk rumah sakit pulang. Terus ini masuk Kalimantan sakit pulang. Iya. Masalah sakitnya pernapasan, Dadanya. dia sama rasanya nggak karu-karuan dari kaki, pinggang, Tahu nggak kenapa sakitnya sampean itu? kurang tahu. Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Iya. Jadi ada beberapa kendala sih di dalam usaha maupun di dalam diri panjenengan itu yang nanti harus diselaraskan. Yang sabar ya Kang ya. Ini sakitnya dari apa sih? Ada yang gandoli, Terus begini, ada yang menghambat. kan kami ini kalau kambuh dari pernapasan ya, kayak orang bengek. Kadang-kadang tuh malah Iya. kambuh, nggak kambuh. Kalau yang sering masuk rumah sakit itu ya mungkin karena faktor kecapean atau apa, itu yang kami rasa. Iya. Bukan cuman karena kecapean, tapi karena ada beban. Yang bebannya itu juga harus dihilangkan. Yang gandol itu lo dihilangkan dulu. Ustaz jenengan manut sama saya, penak. Nah, saya cuma minta sampean untuk ikhlas, lepas, lakukan amalannya karena Allah, gitu aja. Ya. Ibunya itu sama yang tadi mau diterapi jadi satu. Ibunya tadi mana? Ibunya tadi itu sudah gandengan. Dihilangkan dulu, sing gandol itu dihilangkan dulu bebannya, dihilangkan dulu permasalahannya, biar tidak menghambat. Itu bukan hanya menghambat nafas, tapi juga menghambat rezeki, menghambat keharmonisan rumah tangga. Dia akhirnya nanti masalahnya kemana-mana. Baru pertama ini ke sini. Iya. Termasuk di usaha jenengan ini. Biar rezeki itu gak kayak kantong bolong. Masuk hilang. Loros. Yang membuat hilang ini loh, yang membuat kayak orang nimba. Jadi saya melihat panjenengan ini kayak orang masukin sesuatu tapi berlubang, itu akhirnya ya nggak sama sekali nggak nyimpen, plus gimana, nggak ada sisanya. Untuk pertama yang membuat berlubang itu nanti dihilangkan, terus yang berlubangnya itu ditempel dulu ya, biar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang berada di dalam diri beliau, gangguan yang berada di dalam rumah beliau, gangguan yang ada di dalam keluarga beliau, gangguan yang ada di dalam usaha beliau. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pergi kamu dengan izin Allah, atau kamu saya hancurkan dengan asma Allah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maju. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Nur coba ngadep sini, Pak Nur. Coba dari situ aja, dari situ aja. Lihat ke sini. Lihat di bagian dadanya. Baca. Ya ahlimul ghaibi. Jangan berkedip matanya. Pandang ke sini. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Saya pengen buktikan, coba lihat dari sana. Pengen lihat dari sana. Pengen lihat, coba dari sana. Dari sana lihat ke sini. Coba, kawan pengen lihat, coba dari sana, pandang ke sini. Coba dari sana sampean. Lihat ke sini, pandang ke sini, baca. Ya ahlimul ghaibi. Terus jangan berkedip. Dipandang. Terus dipandang, jangan berkedip. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. 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 Kedipkan 3 kali. Kedipkan 3 kali. Tek tek tek. Terus sekarang lihat. Apa yang sama lihat Pak Nur? Apa yang sama lihat? Bentuknya menyerupai apa? Gambar apa? Apa? Gambar apa? Bentuknya kayak apa? Kaki. Terus selain kaki apa? Kakinya berbentuk apa? Cakap tiga. Mas Andi, Panjenengan apa sama lihat? Sampean? Panjenengan? Sebenarnya ini gangguannya dari bangsa Sirul Amar, yang tangannya dan kakinya itu luar biasa seperti beruang gitu loh. Jadi di sini letaknya itu. Tempatkan di sana beliau. Ambilkan kunir sama sapu lidi. Jangan pulang dulu. Hilangkan dulu. Biar rezekinya lancar. Amin. Siapkan kunir sapu lidi. Ayo Mas, pegang kameranya dulu sebentar Pak ya. Sebelah sini. Hadapkan ke saya. Sebentar Pak ya. Dari mana ini Pak? Saya Madura. Madura. Ya. Namanya Pak siapa? Pak Hasan. Subhanallah. Pak Hasan, saya tinggal dulu sebentar ya. Iya, iya. Pak Hasan sebentar, saya mau melihat. Ayo Pak Nur. Ini sedang apa namanya? Ibu dari mana? Madura. Itu dari Tulungagung. Sehat selalu gitu. Barakallah. Sehat selalu. Atas mimpi. Aku panggil jenengan ya Allah. Tunggu dinungo, sepenting sehat selalu. Amin tiang niku ujiannya pasti wonten, dinikmati mawon. Jenengan sampai kawan tak estu. Terakhir itu tadi juga.
Jalan ya Bapak. Ayo rono Pak, pondok TK. Ya Allah. Udah nekat nggih, sehat selalu barakallah. Ya Allah. Donga dinung. Yang penting sehat sedayane. Amin nggih. Nek ngarep Bapak nek lho ada penyakit dalam. Nggih. Tapi mungkin nggih campuran. Nggih, yang penting donga dinung. Panjenengan sudah datang ke sini, yang penting nyambung silaturahmi. Nanti kita berdoa bersama-sama. Hasilnya kita pasrahkan pada Allah. Yang penting kalau saketin donga nggih donga sareng-sareng. Ngobrol kali Umi. Ini bidadari saya. Mungkin Jimat saya dari ini. satu kok tambah satu toh. Satu bos. Ini dari mana tadi? Dari Palembang. Palembang. Wow, dari Palembang. Itu dari Tulungagung. Sebentar ya. Sebentar. Jadi dari mana, Kang? Lego. Sehat selalu, nggih. Santai dulu ya, saya tak kesana dulu. Melihat nggih. Pak Nur. Semangat sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sedang pemasangan gerbang Pondok Nuswantoro. Jadi, kalau kemarin nama Padepokan Nurjat Sejati, sekarang menjadi Pondok Nuswantoro. Sebenarnya iya, Nuswantoro itu artinya adalah Nuri Syifa Nusantara atau disingkat Nuswantoro. Sebenarnya untuk padepokannya itu nggak ada masalah apa-apa, izinnya dan semuanya masih ada. Cuman ini sekarang ditambahkan pondok pesantren. Jadi khusus di sini tambahkan pondok pesantren supaya bukan hanya untuk pengobatan tapi juga untuk pendidikan, itu yang utama. Assalamualaikum Yai. Pinter barakallah. Sehat selalu. Pinter barakallah. Si Danang. Nah, niki Yai kula. Beliau isinan nih. Beliau ini gampang malu. Nggak suka tampil di media beliau ini. Terpaksain saya paksain ya ini supaya muncul di media. Barakallah. Ini beliau Yai Nawawi. Beliau ini dari Banyuwangi dan beliau ini adalah pengasuh dari tempat ini, pengasuh dari Pondok Pesantren Nuswantoro atau Nuri Syifa Nusantara. Jadi cita-cita saya dari dulu itu tujuan utamanya pengen membuat pondok pesantren, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi, dan tempat ini kita gunakan untuk pondok pesantren, untuk pendidikan. Alhamdulillah sudah ada pengasuhnya, beliau Yai Nawawi. Tidak apa-apa, nyoteng aja tidak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang ada pengasuhnya Yai Nawawi. Ini sebagai pengasuh utamanya. Nah, beliau pintar ngaji nggak kayak saya. Beliau malu-malu sekali ya di media ya. Nggak mau tampil di media beliau ini, nggak kayak saya, sukanya kwak. Nah, ini sedang pemasangannya sayang. Kita lihat dulu. Izin dulu ya, nggih, Hamid nggih. Nah, ini baru mau dipasang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi nama ponpesnya adalah Ponpes Salaf Nurusifa Nusantara atau Ponpes Nuswantoro. Barakallah. Dan sekarang mulai pemasangan bannernya. Barakallah. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga ponpes ini bisa bermanfaat untuk umat, bisa mendidik santri-santri yang berakhlakul karimah, cinta kepada negaranya, taat kepada agamanya, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Barakallah. Mohon doanya nggih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah
Nama Nuswantoro sendiri ini sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena ini adalah pemberian dari yang saya anggap adalah guru batin saya, atau saya dapatkan dari hasil riyadhah saya, yaitu namanya Nuswantoro. Karena saya berharap pondok pesantren ini nanti bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa, atau Nuswantoro. Namanya ini saya ganti sampai 3 kali. Mungkin ini beliau ini yang di rumahnya itu sampai bingung mungkin, karena sudah jadi saya suruh merubah lagi, ya Kang ya. Sampai yang masak ini pusing. Ya monggo. Sampai yang apa membuat tulisan ini sampai bingung. Karena apa? Karena yang pertama, tulisannya yang pertama adalah Pondok Pesantren Pedok Asyifa sudah jadi. Saya suruh merubah lagi, copot lagi, bikin lagi yang baru. Ponpes Nur Sifa. Setelah Nur Sifa, setelah itu saya dapat petunjuk yang lain lagi Pak Nur. Jadi seperti ada yang turun dari langit itu tulisannya Nuswantoro. Akhirnya saya suruh rubah lagi. Akhirnya menjadilah Pondok Nuswantoro ini, atau Nuri Sifa Nusantara. Ya tidak apa-apa. Ya alhamdulillah sekarang sudah siap. Monggo. Dibantu santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqq 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 al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salli ala bi anna asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum Pak. Ya, Doa ini siapa ini? Mas Barik. Mas Barik ya. Yang bikin ini ya? Ya, Gambar ini. Mas ini gimana Mas? Kok ini ngerubah udah 3 kali. gimana? Rubah 3 kali itu perasaan gimana kan? Ya agak susah, lama lah. Oh, gitu ya. Ini bikinnya udah berapa lama kan? Rubahnya itu tidak salah 1 minggu. 1 minggu Ya. Ini semua ini ya? Ya, Itu ada yang diperbaiki apa ada yang gimana kan ini? ada yang diperbaiki, ada yang tulisannya, ada yang nambah yang baru tulisannya. Itu dulu tuh apa Mas dulu? Pernah Tulisannya sampai 3 kali itu dulu apa tulisannya? 3 kali bongkar Ya. itu, 3 kali bongkar, 3 kali, 2 kali masang ya. Oh gitu ya. Ya, 1 kali bongkar, 2 kali 1 kali bikin jadi, 2 kali bongkar tulisannya. jadinya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini pemasangan papan nama Pondok Pesantren Salaf Nurus Syifa Nusantara sudah terpasang, yang dulu awalnya Padepokan Nur Sejati. Sekarang karena beliau Gus Samsudin mentasarufkan tempat ini untuk pembangunan Pondok Pesantren Salaf Nurus Syifa Nusantara, maka dari situ awalnya atas nama Padepokan, sekarang kita rubah menjadi Pondok Pesantren Salaf Murni yang mengikuti faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Mudah-mudahan pondok pesantren ini membawa keberkahan, kemanfaatan serta kemaslahatan hari ini sampai nanti di kemudian hari sampai seterusnya. Mudah-mudahan semua teriring doa saudara-saudara kami semua, kaum muslimin muslimat. Maka di sini kami menyampaikan bahwa ini sudah resmi, sudah mendapatkan izin dari notaris dan Kemenkumham, serta kegiatan ini di sini sekarang murni kegiatan Pondok Pesantren Salaf yang nanti akan ada beberapa ustadz yang nanti dari alumni beberapa pondok pesantren yang akan juga membantu untuk mengajar di tempat pondok pesantren ini yang sekarang sudah resmi menjadi pondok pesantren yang sekarang sudah dipasang papan namanya. Dan nanti untuk selanjutnya kita adakan peresmian secara menyeluruh, insya Allah bulan Rajab yang kurang 2 bulan lagi. Jadi kita adakan peresmian secara umum nanti pada bulan tersebut. Nah, untuk permulaan ini kami setelah mendapatkan izin dari notaris nama Kemenkumham, maka papan nama Pondok Pesantren Salaf Nusantara kita pasang bahwa di sini sekarang sudah pondok menjadi sebuah pendidikan madrasah diniyah yang mengajarkan salaf, ilmu-ilmu salaf, ilmu kiai-kiai kuno, sehingga kita di sini selaku pengelola Pondok Pesantren Salaf Nurus Syifa Nusantara yang mengikuti faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, meneruskan jejak perjuangan para kiai, para ulama salafus soleh. Mudah-mudahan teriring doa kita semua
yang di sini, baik semua santri, semua ustadz, selalu diberikan kesehatan, ilmunya diberikan manfaat, maslahat fitri wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.